Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko mengatakan ada upaya sistemik memobilisasi masyarakat untuk memunculkan ketidakpercayaan kepada pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum. Dalam hal ini adalah KPU. Tindakan ini dianggap cukup berbahaya karena berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, integritas penyelenggara pemilu, serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Nah, salah satu yang diduga menjadi indikasi dari hal ini adalah merebaknya kabar bohong atau hoax terkait adanya penemuan 7 kontainer surat suara yang telah tercoblos asal Tiongkok baru-baru ini. Namun pertanyaannya, benarkah hal ini merupakan upaya terencana yang sistematis untuk mendelegitimasi pemilu dan KPU atau memang hanya sekedar tindakan spontan yang dilakukan karena tidak puas dengan kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini telah hadir di studio ada Komisioner KPU Firian Aziz bersama dengan Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf Johnny G. Plate dan juga ada peneliti senior dari Network for Democracy and Electoral Integrity atau NetGrid, Ferry Kurnia. Serta nanti akan turut bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada juru bicara BPN Prabowo Sandi, Ferry Juliantono. Namun sebelumnya saya sapa dulu, di sini ada Pak Firian, ada Pak Joni dan juga Pak Ferry. Selamat sore, terima kasih sudah hadir di Prime Time Talk Berita 1. Oke, saya ke Pak Firian dulu. Pak Firian, apakah kalau tadi dari pernyataan dari Pak Muldoko ini bahwa ini ada upaya sistematis seperti itu untuk mendelegitimasi pemilu, dari KPU melihat hal yang serupa tidak? Kami menyampaikan itu sejak tanggal 2 Januari malam hari, yaitu terkait dengan hoax pemilu. Ada 7 kontainer surat suara asal Tiongkok di Tanjung Priuk. Itu rekaman suara dan kemudian juga banyak postingan di media sosial. Dari hal tersebut kita melihat ini bukan spontanitas. Bukan spontanitas karena rekaman suaranya jelas seperti demikian dan terhadap hal tersebut kemudian kami langsung datang ke pelabuhan Tanjung Priuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan hal tersebut memang tidak ada. Keesokan harinya karena ini sudah ada indikasi secara sistematis, kami wajib menyampaikan kepada pihak berwajib. Kami sampaikan kejadian tersebut dan upaya ini kami lakukan bukanlah hal yang berlebihan, pada tempatnya KPU harus melakukan itu. Kami diberikan amanah konstitusi untuk penyelenggaraan pemilu memastikan peserta dan pemilih terfasilitasi untuk menjalankan pemilu secara berintegritas. Dan ini terus berjalan. Nah, hoax ini kita lihat trennya mengarah kepada membangun citra delegitimasi. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Tapi apakah hanya karena hoax penemuan 7 kontainer itu atau gelagat ini memang by design sudah dilihat dari sejumlah isu-isu yang beredar sebelumnya, misalnya kayak entah itu DPT ataupun juga soal IKTP dan lain-lain? Terkait dengan DPT atau yang sebelumnya, kami merespon secara proporsional. KPU tidak anti kritik, KPU tidak juga menutup diri terhadap masukan. Semua masukan dari peserta pemilu, TKN 01, BPN 02 maupun partai politik, selalu kami respon secara terbuka dan positif. Misalnya mulai dari mengkritisi potensi data ganda, 31 juta dari DP4 yang tidak ada di DPT, itu kami kerjakan semuanya dengan baik dan sudah selesai, terkonfirmasi. Tanggal 15 Desember yang lalu, rekapitulasi nasional DPT HP2 berjalan dengan baik, semuanya menerima, tidak ada yang protes. Tetapi ketika ada sesuatu yang memang tidak benar dan nyata-nyata tidak benar, mengapa nyata-nyata tidak benar? Validasi surat suara itu baru dilakukan tanggal 4 Januari. Artinya desain surat suaranya saja belum final. Nah, ini tidak juga disepakati ya? Iya, nah maka ini tidak bisa dibiarkan. Jadi karena isu inilah makanya ini dikatakan secara by design atau sistematik seperti itu upaya ada segelintir orang jahat yang ingin mendelegitimasi pemilu. Nah kalau dari Pak Joni sendiri Pak, kalau memang sampai ini upaya sistemik atau untuk mendelegitimasi pemilu, sebenarnya kan bukan hanya KPU yang dirugikan, tetapi salah satu sisi juga adalah pemerintahan saat ini, yaitu pemerintahan Pak Jokowi yang akan berkontestasi di Pilpres 2019. Tanggapannya? Jadi kalau kita lihat dalam gambaran besarnya dulu ya, ini kan kita menghadapi kontestasi. Kontestasi itu di dalam demokrasi.
Ya, kalau perebutan kekuasaan, perebutan negara namanya perang. Ya, di dalam peperangan itu kalau mengacu kepada ahli strategi perang Cina, ya, Sun Tzu, ada 36 strateginya. Ada salah satu strategi yang relevan dengan kita sekarang, strategi kelima, yaitu strategi merampok rumah yang sedang terbakar, atau diistilahkan sebagai loot the burning house, rampok rumah yang sedang terbakar. Lalu kita bertanya, apakah Indonesia sedang terbakar? Tidak. Indonesia sedang aman-aman saja, sedang bagus-bagus semuanya. Tapi isu yang diangkat dengan membakar Indonesia, menilai kinerja kabinet saat ini, Pak Joko Widodo dengan Pak JK, yang semua diberikan gambaran-gambaran yang negatif, yang buruk, yang membuat amarah, menciptakan amarah publik, ya, mendelegitimasi pemerintahan dan lembaga negara lainnya, ya, didelegitimasi supaya hilang kepercayaan. Sama halnya hadiah tahun baru 2019 ini diawali tanggal 1 isu hemodialisis. RSCM langsung bantah, tidak, itu salah, hoax. Tanggal 2, 3 isu 7 kontainer kertas suara yang dicoblos. Isu tanpa hutang bangun infrastruktur dan seterusnya yang hoax-hoax dibangun. Dalam rangka apa? Mendelegitimasi 3 hal sekaligus. Penyelenggara pemilunya, dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP, dan semua perangkat yang mengambil bagian di dalamnya. Ya. Yang kedua, mendelegitimasi peserta pemilu dan proses pemilu itu sendiri, termasuk partai-partai politik dalam. Dan yang ketiga yang mau didelegitimasi adalah apa? Hasil pemilunya. Dan ini sangat berbahaya. Ini satu kegiatan sistematis yang mau membakar negara, membakar bangsa kita, merusak penyelenggara pemilu, dibakar. Apa yang menyebabkan itu? Apakah ini sebagai akibat dari survei yang stagnan? Apakah ini sebagai akibat dari visi dan misi yang tidak relevan dan sulit dipercaya? Apakah ini akibat dari rekam jejak yang kurang? Jadi baru sadar sekarang. Yang menghembuskannya siapa kalau dari pendapat Pak Joni? Nah, pasti ada yang punya kepentingan untuk merusak Indonesia. Apakah berada di dalam pasangan calon atau yang menumpang pasangan calon? Karena harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Ya, kita dari TKN KIK Pak Jokowi Kiai Maruf ini waspada dan berhati-hati sekali. Kami inginkan betul pemilu kita ini pemilu yang berkualitas melalui kontestasi gagasan. Itu harapan semua orang. Itu yang kami buat, bukan cuma harapan. Itu yang kami lakukan. Tapi kami selama ini terjebak karena harus menangkis semua fitnah, hoax, negatif campaign, bahkan black campaign. Harusnya jangan kami habis itu. Baik, saya ke Pak Ferry dulu. Pak Ferry, ini kalau misalnya dikatakan ini sistematik by design seperti itu, apakah ini berlebihan atau memang seperti itu juga yang terlihat? Ya, dalam berbagai kontestasi yang ada, mulai dari pemilu-pemilu yang lalu seperti itu, ataupun pilkada-pilkada yang ada, kan? Ini kan selalu ada. Cuman soal eskalasinya saja, eskalasinya sedang-sedang saja, atau udah tinggi, atau eskalasinya masih rendah. Ini kan tinggal bagaimana para tim peserta pemilu itu memaintenance eskalasi tersebut. Dan yang paling penting kan soal penyelenggara sendiri, bagaimana penyelenggara sendiri tough dalam aktivitas proses yang ada, karena dia yang memang menjadi penentu aktivitas yang dilakukan. Nah, kalau memang ini menjurus ke arah yang lebih destruktif, ini yang memang harus diwaspadai. Nah, seperti itu yang harus Tapi kan kita juga nggak bisa overreaktif terlihat ketika melihat bahwa ya tadi seperti dikatakan pemilu-pemilu sebelumnya juga itu tidak lepas loh dari tuduhan-tuduhan, misalnya DPT ganda ataulah mungkin sistem IT seperti itu, kecurangan-kecurangan. Ya, itu banyak. Isu-isu itu digulirkan. Tahun 2014 pun seperti itu. Pilkada pun seperti itu dilakukan. Bahkan 2018, Mas Firian kan ingat bagaimana sistem IT KPU dihack, betul. Kan ini menjadi hal yang harus kita cermati. Nah, saya hanya melihat dari sisi proses penyelenggaraan saja. Bagaimana penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, DKPP itu betul-betul bisa sigap. Dia tetap menjalani proses kontestasi ini. Karena kan yang bertarung ini para peserta pemilu, dan dia punya strategi-strategi, dari mulai strategi yang luhur sampai strategi yang bawah. Seperti itu sudah punya strateginya. Tinggal bagaimana ini betul-betul bisa tidak terbawa ritmenya oleh
dari peserta pemilu itu oleh penyelenggara itu sendiri. Jadi penyelenggara pemilu yang memang penting, yang harus kita kawal, yang harus kita gawangi supaya tidak masuk pada wilayah-wilayah yang itu menjadi permainan dari peserta pemilu. Misalnya apa yang harus diwaspadai seperti tadi agar mereka tidak terjebak? Yang lebih penting adalah profesionalisme. Karena saya meyakini bahwa sampai sekarang yang kami amati, KPU, Bawaslu, DKPP masih berintegritas dan masih mandiri. Dia tidak terjebak, belum terjebak kepada. Tapi mungkin dari sisi profesionalisme itu yang harus kita soroti. Misalnya soal transparan. Mungkin nanti Mbak Spian bisa menjelaskan. Soal misalnya bagaimana regulasi yang memang belum selesai dilakukan. Walaupun ini harus berhubungan dengan DPR dan juga dengan pemerintah. Kan gitu. Terus bagaimana komunikasi publik yang harus dilakukan ketika menghadapi isu-isu ini. Walaupun itu sebenarnya bukan ranahnya KPU untuk mengkanter. KPU tetap harus ajak saja dalam aktivitas yang ada. Tapi kan ini menjadi penting karena ini menjadi bagian dari profesionalisme penyelenggara. Dan persepsi publik pun dibangun dari seperti apa KPU kemudian menangani. Nah, ketika misalnya komunikasi publiknya itu agak kurang terhadap publik, maka akan problem di situ. Nah, akan masuk. Tapi kalau misalnya KPU betul-betul dan Bawaslu di KPP betul-betul menginformasikan secara jelas tegas kepada publik, ini loh yang dijalankan. Saya yakin nggak akan ada problem. Baik. Nah, Mas Firdan itu Pak Firdan, kita lihat kan sebenarnya dari isu-isu yang beredar selama ini juga ada loh masyarakat yang percaya seperti itu. Walaupun ini sudah jelas-jelas dikatakan ini adalah hoax seperti itu. Nah, dan menjadi meragukan juga seperti apa netralitas KPU, kinerja KPU. Kami sebenarnya lebih ingin fokus kepada kerja-kerja terbaik dan kami tetap pada posisi itu. Terkait dengan hoax pemilu, sebelumnya kami memahaminya, kritikan, masukan itu sebagai sesuatu penyemangat untuk semakin benar-benar kita bekerja dengan sempurna mungkin. Contoh kasus, tudingan DPT ganda. Awal September mendadak diberitakan ada potensi DPT ganda 25 juta. Keesokan harinya kami langsung cek dengan data yang sama, itu potensinya hanya 3,8 juta. Dan kita sudah sampaikan. Namun tidak lama kemudian setelah itu berkembang hoax ada 25 juta daftar pemilih ganda. Kami lebih baik fokus kerja memperbaiki ini dan sudah selesai. Tapi kembali lagi, ketika isunya 7 kontainer, ini sudah di luar logika kita. Dan herannya, contohnya masih ada netizen yang berkomentar seperti ini. Kalau 7 kontainer surat suara dari Tiongkok itu hoax, tunjukkan kontainernya. Gimana? Memang itu nggak ada. Ini kan, nah hal-hal semacam ini kami akui, kami juga bersyukur. Hikmahnya adalah yang membuat hoax ini keliru melihat tanggal. Karena baru tanggal 4 lah validasi surat suara kami lakukan. Jadi terkonfirmasi dengan sendirinya. Namun ketika ada itu, ini menunjukkan benar, tadi Mbak sampaikan, ada masyarakat yang terpengaruh. Nah, kami beserta jajaran kami terus menyampaikan informasi pemilu dengan lebih baik lagi. Ini loh hoax pemilu, ini fakta pemilu seperti ini. Alhamdulillah kami yakin dengan cara seperti ini, dan kami akan terus mengefektifkan fungsi-fungsi komunikasi publik menggunakan saluran yang sudah ada, dan bagi kami ini juga kan baru syukurnya terdeteksi sejak dini. Jadi cukup waktu kami untuk lebih mengefektifkan kerja-kerja terbaik sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ferry. Kami akan terus menjaga profesionalisme kami. Kami fokus, dan kami yakin isu apapun kalau dijawab dengan kerja, karena kerja lebih besar bunyinya dibandingkan kata-kata. Tapi seringkali ada orang juga yang tidak mau melihat kerja itu. Pada akhirnya masyarakat kami yakin, masyarakat yang tidak punya dalam tanda petik agenda bagian dari orang-orang jahat yang ingin melakukan ini, itu akan sadar. Contoh tadi malam, kami beberapa hari ini fokus menjawab itu, dan akhirnya dibully. Lo salah tuh, kan KPU sudah jawab, itu hoax lo disampaikan. Akhirnya malu sendiri, ada yang minta maaf. Ya, dan kita sangat sadar ini perlu terus dilakukan oleh jajaran kami dan akan terus berjalan secara alamiah. Ini kan ancaman kalau misalnya kita bilang dari media sosial, tetapi apakah juga KPU menyadari ada ancaman-ancaman lain yang mungkin datangnya tidak berkaitan dengan hoax atau ada upaya-upaya lain seperti itu? Ini hanya salah satu bagian dan kami sudah... Berarti ini ada bagian lain, apakah jauh lebih besar atau bagaimana? Kami bersiap diri, prinsipnya kami melakukan persiapan yang optimal, mulai dari IT pemilu, kemudian teknis di bawah, dan kita perlu sama-sama ingat
puncak dari pemilu itu nanti di TPS tanggal 17 April. Kami harus memastikan aspek logistik, integritas penyelenggara pemilu di bawah, dalam konteks melayani pemilih harus sebaik mungkin. Oke. Nanti di tingkat kecamatan ketika rekap berjalan, ini juga bisa berjalan sebaik mungkin. Bottleneck yang ada harus kita selesaikan sejak dini, sehingga kegiatan nanti di lapangan, pemungutan suara berlangsung dengan sesuai dengan harapan kita, berjalan dengan demokratis, masyarakat antusias datang ke TPS, dan kita mengajak peserta pemilu baik TKN 01 maupun BPN 02 dan rekan-rekan partai politik, mari gunakan waktu yang tersisa untuk kampanye pemilu ini secara berkualitas. Oke. Baik, nah kalau Pak Joni ini melihat upaya-upaya untuk mengganggu ini kan, kalau misalnya si penyelenggaranya aja ini diganggu seperti itu kan, otomatis bisa jadi hasilnya itu juga bisa terganggu. Nah kalau dari TKN sendiri apa sih yang akan dilakukan untuk meredam ini? Yang pertama ya, kami mendukung penuh penyelenggara pemilu, termasuk KPU dalam hal ini, untuk bekerja secara profesional, netral, dan sesuai amanat aturan atau undang-undang, dan PKPU yang dihasilkan. Yang kedua, mengambil tindakan yang tegas, tidak saja KPU, tapi juga perangkat-perangkat negara di judicial system kita, ya, untuk mengambil tindakan yang tegas. Ini kasus hoax 7 kontainer kertas suara ini, ya ini bukan saja hoax, tapi ini satu kejahatan pemilu yang berbahaya untuk rekrutmen pemimpin nasional kita. Ini kita sedang memilih pemimpin baik eksekutif maupun legislatif untuk 5 tahun mengatur negara. Ini yang dirusak. Dan karenanya perangkat-perangkat judicial system, kepolisian, dan seluruh perangkat itu, termasuk KPU dan Bawaslu di dalamnya, jangan segan-segan untuk menghukum, mengambil tindakan yang cepat. Ya, ini kita perlu cepat ya. Yang kedua, kami ingin mengingatkan ke tidak saja KPU tapi juga Bawaslu. Ya, hari H ini sangat penting. Nah, saksi-saksi pengawas negara dalam hal ini yang direkrut oleh Bawaslu harus tersedia secara lengkap jumlahnya di seluruh TPS dengan kualitas yang memadai. Karena ini akan memastikan nanti pemilihan umum rakyat sudah memberikan suaranya, pengawalan dan perhitungan suaranya harus dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan yang memadai. Dan saksi pengawas itu begitu penting ya, dan itu sudah diatur dan diamanatkan oleh undang-undang ya. Sekaligus memastikan bahwa proses pemilihan umum, ya, pemilu baik pilpres maupun pileg, dan hasilnya itu nanti dijaga legitimasinya dengan baik. Oke, nah tapi kalau misalnya kita lihat bahwa saat ini kan pemerintahan Jokowi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa juga akan berkontestasi, jangan sampai ini adalah serangan terhadap pihak Jokowi, kemudian juga malah akan merugikan penyelenggara pemilu yang lain. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Masyarakat saya kira sudah cukup cerdas. Ya, mudah-mudahan kontender juga cukup cerdas, mudah-mudahan. Saat ini kabinet itu kabinet Jokowi JK. Nah, pada saat melakukan evaluasi kinerja kabinet Jokowi JK, ya, kalau ada kekurangan atau pekerjaan yang belum terselesaikan, itu bukan kredit point atau kehebatannya paslon Prabowo Sandi. Tidak sama sekali. Karena yang akan berkontestasi nanti adalah Pak Joko Widodo dan Kiai Maruf dengan visi, misi, dan programnya, ya, termasuk program meneruskan keberhasilan saat ini, ya, memperbaiki, ya, dan menyesuaikan kembali yang belum dilaksanakan dengan benar. Berhadapan dengan Prabowo Sandi yang belum pernah melaksanakan program apapun juga, ya, dengan integritas yang harus sejalan dengan narasi yang dibangun. Nanti kita akan... kalau itu diangkat dengan betul, kita harapkan pemilu kita legitimasinya terjaga. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.